Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan perdana kita di pagi ini, ya kita belum langsung ke materi perkuliahan ya. Kita nanti pertama kenalan gitu, kemudian nanti saya akan berikan penjelasan tentang mekanisme perkuliahan kita, teknisnya seperti apa. Lalu saya juga akan menjelaskan nanti RPS kita ya, yang kita bahas dalam mata kuliah ini apa gitu. Nah, bersama-sama nanti kita akan belajar di sini. Kalian partner saya gitu ya. Jadi kita bekerja sama dalam kelas ini dan kita saling berbagi nanti di sini. Jadi jangan dikira dosen semua gitu. Mungkin kalian ada hal yang lebih hebat dari saya, lebih paham, ya silakan kita sharing saja. Kuliah S2 itu lebih santai sebenarnya ya. Jadi nggak banyak tuntutan, yang penting nanti ada outputnya dari perkuliahan. Lalu kemudian kita matangkan ya di perkuliahan S2 itu dua hal kalau saya titik tekan saya. Jadi yang pertama itu kebiasaan menulis, ya, menulis ilmiah tentunya ya. Bukan menulis status, saya nggak perlu ngajari kalian ya, kalian lebih hebat dari saya. Kemudian adalah cara mempresentasikan pemikiran-pemikiran kalian. Dua itu, apalagi kalau sudah S2 itu biasanya minatnya ke dosen kan, jadi harus bisa dua hal itu, karena Tridharma perguruan tinggi itu pengajaran dan penelitian itu dua hal itu penting ya, termasuk pada pengabdian masyarakat kan. Kalau kalian bisa berargumentasi, bisa ceramah gitu kan, ceramahnya itu menarik gitu, sehingga orang akan ingin kalau yang ceramah itu kalian. Ada orang khutbah atau ceramah ya, lalu bilang, wah bapak ini lagi nggak asik ini gitu kan. Jadi sebelum masuk tuh sudah tidak nyaman aja dia gitu. Nah, jadi ini penting untuk saya sampaikan dua hal itu, kebiasaan menulis ya, tulisan ilmiah, dan kebiasaan mempresentasikan kan nanti dalam perkuliahan itu yang paling penting ya. Silakan menyampaikan materi secara daring gitu kan, dalam jaringan, sehingga saya membuat video gitu dan saya upload di YouTube. Jadi ini nggak sekalian promosi sebenarnya sih. Mana ya promosi bukan apa namanya ya. Bisa kalian lihat sekarang ibadah tuh nggak perlu ria ya. Biar Gusti Allah yang tahu. Sampai kawan-kawan saya memahami, kamu sudah poligami ya? Ya, kenapa kamu nggak bilang? Loh, nikah itu kan ibadah, nggak boleh ria. Jangan bilang, jangan bilang sama istri saya gitu. Itu salah paham gitu ya. Jadi ibadah itu biar kita dan Gusti Allah saja yang tahu. Dan perasaan Anda, persoalan Anda dengan orang tua. Jadi itu kenapa saya nanti kalau saya misalnya di kelas lalu saya memvideo, bahkan nanti suara kalian ada kedengaran gitu ya, baik tertawa atau pertanyaan, silakan aja nanti masuk dalam konten saya. Tapi saya izin ya, walaupun cuma ketawa gitu ya. Ya, tuh ya. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme perkuliahan, kita full luring ya, kecuali ada sifatnya insidentil. Jadi kalau nanti misalnya kalian ada kegiatan, saya ada kegiatan, dan kita bisanya daring, kita daring apa-apa ya. Dan sudah terbiasa kan, hebatnya corona itu kan salah satunya itu, kita terbiasa pakai Zoom meeting sekarang kan. Dulu Zoom meeting ini apa gitu kan, kemudian kalau kita pakai Google Meet juga sama kan. Nah, lalu sekarang kita sudah terbiasa ya. Saya dengan keluarga itu kalau mau kumpul itu kami Zoom meeting aja gitu kan, di sana di sini gitu kan. Syaratnya cuma satu, harus punya kuota kan. Nggak punya kuota gimana gitu, itu enak kan. Jadi kita kangen-kangenan tuh gampang sekali gitu. Kalau ingin bisa bertemu dengan keluarga, media itu sudah membuat kita sukses dalam menjalani kehidupan kita. Nah, itu teknis perkuliahan. Lalu kemudian dalam perkuliahan nanti di kelas pasca sarjana itu seperti tadi sudah saya singgung, menulis dan mempresentasikan tulisan kalian, sehingga nanti itu berkaitan dengan makalah ya.
Jadi kalau nanti kalian punya tugas, tipsnya semua dosen pasti ngasih tugas. Yang kayak anak S1 kan, waduh tugas lagi. Ya kalau kuliah terus ada tugas, ya enggak? Kalau nggak pengen ada tugas dulu, jangan kuliah, gitu kan. Tapi masih ada tuh bikin status, saya kan lihat status anak-anak kayak gitu. Anak-anak yang begini gitu. Saya kira S2 tidak. Tipsnya kalau ada tugas itu jangan tunda. Jadi ketika ada pas topik pagi ini dapat ini, saya jangan tunggu sehari sebelum kalian presentasi. Ya. Hari ini cari bahan gitu kan. Di perpus gitu. Unjuk perpus enak banget, kita tinggal nyebrang doang kok. Ya kan sudah sampai kita ke sebelah. Enak banget ya, fasilitasnya lengkap. Perpustakaan kita ini salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia. Di Indonesia loh ya. 10 terbaik masuk kita. Nah, jadi gunakan fasilitas yang ada itu. Jadi kalau kita ingin ingin maju dan berkembang, banyaklah budaya literasi dikembangkan dalam hidup kita. Nah, sehingga kalau dalam pembuatan makalah nanti tentu saya berharap kalian buat makalah yang terbaik, tentu yang bisa kalian lakukan. Dan tujuannya ketika kalian bikin makalah ini, kan syarat S2 selesaikan harus punya tulisan kan? Jadi harus ada tulisan kalian di jurnal. Karena syaratnya buat tulisan di jurnal cuma satu gitu ya. Kalian biasakan ya, nanti tinggal pilih sesuai dengan bidang ilmu kalian dan sesuai dengan kemampuan kalian untuk untuk kalian kirim gitu, dan jurnal yang kalian bisa lolos gitu. Syukur dapat Sinta gitu kan. Kalau misalnya belum akreditasi nggak apa-apa, kelihatannya belum akreditasi bisa untuk sebagai syarat itu. Nah, sehingga saat kuliah ini nanti saya akan membimbing kalian dalam pembuatan makalah itu sambil jalan. Jadi kalian bikin makalah yang sesuai dengan format penulisan untuk jurnal. Ya, loh gimana Pak format untuk membuat penulisan di jurnal? Nah itu kata kuncinya adalah kalian melihat jurnal-jurnal yang sudah ada. Karena ini format jurnal, tujuannya apa? Ketika tulisan ini nanti kalian bikin, lalu kita diskusikan, masukan-masukan dari saya, dari teman-teman kalian, itu akan memperkuat bobot tulisan kalian. Kalian sempurnakan. Dan kalau sudah bagus tulisan itu, nanti kalian tinggal milih tulisan kalian yang menurut kalian yang pas dengan jurnalnya, yang pas dengan bidang ilmu kalian. Nah, itu nanti akan mudah dipilih. Kalau sudah kalian sempurna, kalian terbiasa dengan membaca buku-buku ini. Karena kalau menulis itu sebenarnya tantangannya satu sebenarnya. Apa itu? Malas. Itu saya tidak pandai menulis. Tapi kalau saya biarkan saya dengan kemalasan saya, maka selamanya saya akan tidak punya karya tulis. Makanya saya buku saya itu saya menerbitkan setiap 1 tahun saya nulis 1 buku. Ya, buku. Ya. Kenapa? Karena saya ingin punya karya. Saya ingin karya saya dibaca oleh orang. Kalian jangan berpikir nih buku ini laku apa enggak masalah itu. Ya, itu urusan belakangan. Ya. Yang penting kalian punya karya ilmiah. Ada masalah? Oke, baik, terima kasih. Ada masih ya. Karena kita menulis itu melalui format jurnal ini ya. Kalau dalam jurnal ilmiah itu kan yang penting itu yang pertama itu kan abstrak ya. Nah, kalian nanti menulis makalah kalian itu buat abstrak ya. Karena pakai abstrak itu apa sih? Karena saya kira sudah tahu. Paling tidak 3 hal aja isi. Kalian isi di dalamnya itu gambaran penulisan kalian itu dengan latar belakang. Apa sih yang ingin kalian tulis dalam tulisan? Ya. Apa yang menarik dari tulisan ini? Gitu. Abstrak itu pertama itu kalian buat 3 paragraf. Paragraf pertama itu kalian buat semacam latar belakang, termasuk di dalamnya tujuan penulisan. Nah, yang kedua tuh kalian buat metode yang kalian gunakan apa atau pendekatan. Sehingga tahu dalam penulisan itu kalian memakai pendekatan sejarah kah, pendekatan filsafat kah? Karena kalian MIAT ya. Nah, itu pendekatan Qurani atau tematik gitu kan. Nah, itu jelaskan di dalamnya. Ya. Nah, sehingga ketika kalian menggunakan pendekatan, orang tahu oh ini tulisannya ini menggunakan ini. Ah, ini tulisan yang saya tahu. Makanya kalau saya baca jurnal, mungkin kalian juga lihat abstrak. Abstrak itu menggambarkan isi keseluruhan dari tulisan. Nah, lalu yang ketiga setelah abstrak itu paragraf ketiganya
hasil penelitian, hasil tulisan kalian itu, kalian menyimpulkan bahwa setelah saya mengkaji ini, menulis ini, saya menemukan bahwa ya misalnya teori linguistik dalam Al-Quran itu ternyata merujuk kepada apa gitu hasilnya. 3 paragraf itu sudah. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk jurnal yang kalian kirim. Kita bisa melihat dari itu. Nah, kalau kalian terbiasa, oke, sudah aman. Nah, yang kedua itu adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan ini nggak usah banyak-banyak ya, 1 halaman udah cukup ya. Jadi kalau pendahuluan kalian bikin, apa gunanya kita buat pendahuluan? Kalau kita melakukan sesuatu itu kan perlu intro ya, jangan to the point. Jadi kalian buat pengantarnya dulu. Dalam tulisan ini saya akan membahas ini. Hal ini menarik untuk saya kaji karena banyak orang yang menyalahpahami ini, gitu kan? Atau ada orang yang tidak mengerti persoalan ini. Karena itu saya akan mendekatinya dengan pendekatan ini. Itu dijelaskan lagi nggak Pak? Dan tujuan penelitian ini adalah melengkapi tulisan yang sudah ada. Nah itu kan bagus. Nah 1 halaman itu sudah cukup itu. Jadi tulisan kita itu terstruktur. Nah lalu ketika kalian mulai di pembahasan yang ketiga, isi dalam jurnal itu yaitu pembahasan. Pembahasan itu kalian harus pahami apa poin-poin penting yang harus kalian kaji di dalam tulisan kalian itu. Ya, misalnya kalau tidak ada 1, 2, 3, boleh 4 boleh. Misalnya kita bicara tentang bahasa Al-Quran tentang linguistik, kita menjelaskan dulu linguistik itu apa sih? Ilmu ini munculnya kapan sih? Nah kan gitu, nah, itu dijawab itu 2 tema itu. Nanti tambah lagi misalnya pengaruh linguistik Al-Quran terhadap bahasa Arab misalnya kan. Nah itu dikaji, terserah kalian. Jadi dari sini bahasan-bahasan ini praktekkan di abstrak tadi, pendekatan yang kalian gunakan itu pendekatan apa? Kalau pendekatan yang kalian gunakan itu pendekatan Quran, otomatis kalian banyak pakai dalil-dalil Quran. Kalau dia tematik, nanti tema-tema yang kalian gunakan itu maudhu'i berarti ya. Nah itu kalian praktekkan di dalam tulisan. Kalau dia satu kan biasa anak-anak pakai pendekatan ini, kerangka teorinya teori ini, tapi teorinya nggak digunakan. Ya, padahal teori itu membantu kita untuk memudahkan kita dalam mengkaji itu. Menurut teori ini begini, nah, lalu kalian implementasikan teori itu dalam cara kalian menulis. Di situ tantangan menulisnya sendiri. Nah, ini nanti kalau sudah selesai pembahasan baru yang keempat ya kita buat penutup ya. Penutup itu intinya adalah kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini banyak orang yang salah. Kenapa? Ketika kalian buat di pendahuluan tadi, kan ada pertanyaan kan, apa bahasa Al-Quran itu, linguistik Al-Quran berarti apa? Kalian cukup menjawab itu saja. Pertanyaan yang kalian ajukan di dalam pendahuluan tadi, jelaskan di kesimpulan dalam penutup. Setelah saya menulis ini, setelah saya mengkaji ini secara mendalam, maka saya menyimpulkan bahwa, nah itu yang disimpulkan itu pertanyaan, ya jawaban. Orang kebanyakan membuat kesimpulan itu ringkasan. Beda kan? Banyak diringkas. Itu ringkasan kan? Tapi kalau kesimpulan enggak, kita menjawab pertanyaan penelitian. Itu saja. Dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi, semua sama. Kalau itu sudah terjawab, itu sudah selesai itu barang. Tidak ada masalah itu. Ya. Nah, jadi nanti saya membimbing kalian cara penulisan seperti itu dan termasuk juga metodologi yang digunakan. Jadi termasuk teknis penulisan. Ya. Apa kalian menggunakan footnote atau body note? Tapi bagusnya kalian pakai footnote. Karena kalau pakai footnote terlihat kalau kalian menulisnya. Walaupun jurnal-jurnal tertentu mereka pakai innote ya, pakai body note. Tapi kita pakai footnote saja. Nah, setelah kalian bikin makalah itu, kalian share ke kawan-kawan. Tapi khusus untuk saya kalian cetak print outnya ya, supaya saya bisa memberikan catatan-catatan. Untuk kalian di share saja. Kalau bisa nge-share-nya ke kawan kalian ini, kalau saya pas kuliah aja dibawa, nggak usah dijilid, nggak apa-apa, nggak usah dijilid ya. Kalian stapler saja bawa sih. Untuk kawan-kawan kalian soft copy-nya saja, ya kan enak kan. Zaman saya dulu satu kelas itu misalnya 20 di copy loh. Ya sekarang kan gampang kan, zamannya udah beda gitu kan, enak. Kita buka gini HP saja, ya di share semalam sebelum
misalnya kita kuliah pagi ya, malam tadi udah dikirim, dia kawan-kawannya baca, jangan takut, jangan dibaca ya, nanti banyak pertanyaan, jangan gitu. Ya justru kalau ada pertanyaan dan tanggapan itu untuk memperkuat tulisan kita. Ya, kan ada orang sebagian tuh dia malah seneng kalau tulisannya nggak dikritisi orang, jangan. Justru tulisan yang dikritik orang, yang dikritisi orang tuh malah bagus buat kita. Wah ini masukan gitu. Jangan khawatir, kita tidak posisi menghakimi. Wah ini tulisan jelek. Saya tidak pernah mengatakan, tanya sama mahasiswa saya BS1, S2 atau S3 itu, apakah Pak Taufik pernah mengatakan tulisan kalian itu jelek? Tidak ada. Saya tetap hargai tulisan mahasiswa itu, karena itu usaha mereka. Ya, walaupun ada sebagian dosen yang seperti, wah kalian tulisan S3, tulisan kok kayak gini. Jangan. Itu mematahkan semangat. Ya, saya tetap akan mengapresiasi tulisan mahasiswa itu, karena kalian sudah berusaha. Nah, satu makalah sudah kalian bikin seperti itu, tentu ada hal penting yang harus kalian ingat. Apa itu? Jangan melakukan plagiasi, ya, murni saja, ya. Kalau kalian mau mengutip karya orang lain, kutip, jadikan itu footnote, gitu kan. Jangan kita ngambil dari ini. Saya biasanya sih kalau di kuliah-kuliah itu saya tahu, kan saya kan sambil iseng dengarkan kalian diskusikan, saya buka itu judul itu, kemudian kalau ada soft copy-nya kan biasanya kalian ngirim di grup kan, kadang-kadang saya buka di plagiarism checker gitu kan, nanti kan ketemu itu, wah ternyata ini banyak, cuma nanti saya hanya menyindir. Sebaiknya kalian jangan banyak menggunakan kutipan-kutipan yang mengandung unsur plagiasi, saya bilang gitu. Nggak baik itu. Ini nilai 3 aja komponen penilaian dari kita. Kehadiran, usahakan hadir ya. Kemudian presentasi makalah. Kemudian yang ketiga nanti tugas akhir, bikin makalah lagi. Nah, itu yang akan saya nilai, cuma 3 komponen itu. Bahkan kalian menjadikan momen kuliah S2 itu sebagai ajang kita mengasah kemampuan kita. Karena saya lihat kalau di S2 mahasiswa lebih serius. Soalnya SPP-nya lebih mahal kan, UKT-nya kan. Masa santai kayak S1 gitu kan, naik tiketnya demo mereka gitu kan. Nah, saya kira kalau S2 itu jangan khawatir soal nilai itu. Kalau di S2 tuh kalau udah hadir 100% tuh enggak ada nilai di bawah amin tuh enggak ada ya. Kecuali enggak presentasi, kemudian nggak hadir, itu memang ada ya. Itu pun tetap kita kasih syafaat itu ya. Kita kasih lulus gitu loh. Karena kasihan juga kita panggil, mas nggak ada kuliah gitu. Ya ada beberapa yang karena kesibukan bekerja ya ada ya. Tapi kalau seandainya kalian sudah bisa punya komitmen, saya kira. Nah itu terkait dengan mekanismenya ya. Nah, lalu kemudian yang nggak kalah pentingnya yang akan saya sampaikan di sini adalah saya selalu memotivasi mahasiswa ya. Jadi untuk motivasi, kalau saya ini santri ya, saya itu dari Sumatera, untuk hidup saya itu dari dulu nggak pernah berubah ya. Jadi film yang digambarkan oleh Habibur Rahman itu Manjada Wajada itu bagi kami itu sudah biasa. Dan itu sampai sekarang pun begitu. Jadi saya tekankan kepada anak-anak saya, masuk kalian mahasiswa saya, hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh itu yang meraih kesuksesan ya. Jadi kalau kami dosen memotivasi mahasiswa untuk bersungguh-sungguh itu, banyak orang tidak pandai, tetapi karena dia bersungguh-sungguh, dia bisa menjadi orang pandai ya. Saya tidak pernah mengatakan mahasiswa bodoh. Nggak ada mahasiswa yang bodoh itu, tidak ada. Anak bodoh pun sebenarnya nggak ada. Walaupun mungkin kita pernah dengar dari orang tua atau orang sekitar kita atau teman-teman, kamu ini bodoh gitu ya. Nggak ada itu ya. Karena kalau apalagi kalau udah sampai kuliah, berarti itu pandai. Cuma yang membedakannya menurut saya bukan bodohnya, tetapi anak pandai dan anak yang tidak pandai. Itu aja menurut saya. Anak cukup pandai, anak sangat pandai, itu aja tipenya ya. Maka kalau kesungguhan itu diasah ya, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang pandai. Ya ketika misalnya kita enggak bersungguh-sungguh, akan bisa ya. Kalian misalnya mengejar orang yang kalian sukai, tunjukkan kesungguhan kalian ya. Perempuan tuh menilai laki-laki yang sungguh-sungguh ya. Bapak tahu, istri saya cerita setelah menikah gitu.
aku. Jadi ya yang saya lihat yang paling ulet itu ya kamu gitu kan. Ya saya harus milih yang gitu dong, yang serius. Kalau yang nggak sungguh-sungguh yang, apalagi yang cuma coba-coba, ya kalau terima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa. Gitu. Bercinta betul suka sama orang tuh try and error gitu kan. Iya, saya nggak logis ya. Dalam studi pun seperti itu. Kalian misalnya nulis kok susah, ya coba aja menulis gitu loh. Dan biasanya karena kebiasaan kita melakukan sesuatu dan sudah kita lakukan sungguh-sungguh, hasilnya akan baik gitu. Ya. Coba kalau misalnya orang melakukan asal saja, sesuatu yang melakukan asal, itu nggak akan ada. Jadi makna kesungguhan di dalam hidup itu memang penting menurut saya, walaupun kalian boleh saja punya moto hidup lain-lain ya, silakan. Nah, termasuk besok kalian juga dalam mencari pekerjaan. Ini sudah ada yang bekerja belum ya? Sudah ada ya, sebagian sudah ya. Gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau yang belum jangan khawatir. Ya, pekerjaan itu sudah menunggu kita sesungguhnya ya. Cuma kita nggak tahu di mana ya, gitu kan. Nah itu tugas kita nyarinya itu. Ya. Nah itu sedikit motivasi yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Baik, kita beri plus ya untuk kalian semua ya. Oke.